Semakin cepat mencapai puncak, maka semakin jago seorang pendaki. Mitos, karena ada proses aklimatisasi. Saya kemarin hampir mati di Hah? Everest Base Camp gara-gara itu. Nah ini nih yang aku butuh denger ceritanya. Kalau nggak salah itu hampir 20 orang gagal bunuh diri gara-gara Gara-gara konten-konten konten. gunung. Dan dari 20 orang lebih itu bisa saya katakan Mbak 70%-nya itu bukan teman-teman disabilitas. Pada saat kamu diamputasi, itu kan berarti nanya ya ke kamu ya, Ah. mau nggak, mau atau tidak. Nah kamu Iya. memilihnya gimana pada saat itu? Pada saat itu lebih milih meninggal. Anggi, ini kakinya udah parah. Ini harus diamputasi. Kamu mau nggak? Iya pasti nggak mau dong jawabannya Iya ya. benar. Kalau emang Tuhan sayang sama aku, kenapa semua diambil gitu? Kakiku diambil, terus kesehatan mamaku diambil. Jadi aku kapan bahagianya gitu? Iya. Jadi kayak gitu mikir, kayaknya emang nggak ada deh konsep Tuhan gitu. Nggak percaya hantu ya? Nggak. Oke. Karena ya gimana ya Mbak? Alasan Anggi nggak percaya hantu itu karena sampai sekarang belum ada orang cacat kesurupan. Halo Sobat Medcom, jumpa lagi di Nggak Pakai Ordal. Nah di episode kali ini kami mengundang narasumber yang menginspirasi banyak orang. 9 tahun lalu mungkin Mas Anggi Wahyuda ini sempat ingin mengakhiri hidupnya. Namun sekarang malah menyelamatkan puluhan hidup orang banyak ya melalui konten-kontennya. Jadi welcome Mas Anggi Wahyuda. Halo Mbak. Terima kasih sudah datang ke Ya, studio terima kasih Medcom. juga Mbak udah Jadi Mas mengundang Anggi saya. Wahyuda ini memang hitsnya, trendingnya itu karena berhasil mendaki Mount Everest Base Camp Everest ya. Base Camp, iya benar. Dengan segala keterbatasan yang ia miliki. Jadi Mas Anggi Wahyuda ini adalah salah satu dari kaum difabel, tapi sekarang bisa menginspirasi banyak orang. Mungkin bisa diceritain nih Mas, awalnya bisa dalam kondisi seperti sekarang ini seperti apa? Saya tuh seperti ini karena korban kecelakaan Mbak. Itu di 2015 kan Indonesia itu kalau Mbak masih ingat tuh kabut asap Riau. Ya. Nah itu tuh banyak banget ternyata efeknya itu bukan sekedar asap doang tapi itu mengganggu banyak kegiatan. Salah satunya itu lalu lintas dan ya gara-gara kabut asap Riau tuh saya kecelakaan karena dari tuh lalu lintas tuh jalanan di Binjai tuh berkabut. Jadi dari arah berlawanan tuh ada truk tangki yang nggak ngelihat dan akhirnya nabrak saya. Oke, karena jarak pandangnya pendek, Iya, kemudian jarak pandang juga. ditabrak ya oleh Iya, truk dari tangki itu. Tabrakannya seperti apa Mas? Dilindas atau terpental atau seperti apa? Saya terpental terus masuk ke parit. Jadi sebenarnya itu diamputasinya itu bukan karena patahnya tapi karena lukanya yang infeksi. Oke, karena lukanya infeksi, Iya. tidak segera diobati atau salah pengobatan atau gimana? Kalau kata dokter ortopedinya sih itu karena penanganan pertama yang nggak higienis, ya nggak bersih. Jadi ditambah lagi setelah di rumah sakit pertama itu saya langsung berobat tradisional. Oke, itu yang memicu dengan adanya Iya. bakteri infeksi jadinya ya. Benar, makanya sebenarnya tuh kalau boleh-boleh ya. Ini saran aja nih buat teman-teman semua. Ya. Kalau kalian kecelakaan atau patah tulang itu nggak apa-apa berobat tradisional. Cuman ingat kalau ada lukanya tetap harus didampingi oleh medis. Oke. Karena supaya lebih higienis. Jadi berawal dari kecelakaan karena kabut asap ya. Iya, Ternyata itu efeknya banyak banget dampaknya ternyata. signifikan banget ya sampai kehilangan kaki. Bener, Nah, bener. dari situ pasti itu menjadi menjadi titik terendah nih di Terendah, hidupnya terendah. Mas Anggi. Bener. Gimana Mas Anggi melewati hari-hari seperti itu, berapa tahun bisa move on akhirnya? Kalau move on tuh sampai sekarang mungkin belum ya, masih sering kepikiran Oke. juga ya. Cuman sekarang tuh udah mode kayak ya udah deh, dipikirin juga nggak jadi lebih baik gitu. Cuman kalau dipikir-pikir dulu tuh sampai 3 tahun saya tuh depresi Mbak. Itu kayak bener-bener nggak berani komunikasi dengan orang baru. Ya, Bahkan kayak sekolah aja tuh harus datang telat supaya nggak ngeliat orang banyak. supaya tidak banyak bertemu dengan orang. Iya, Karena malu atau seperti apa? malu dan kayak nggak mau ditanya-tanya aja gitu. Iya, Jadi iya. itu bener-bener kayak 3 tahun, hampir 3 tahun itu saya kayak Oke, gitu. itu wajar ya, hal yang wajar karena kita kehilangan satu tubuh yang Iya. organ penting gitu ya. Bener. Jadi itu Kemudian- wajar tapi nggak baik. Ya. Karena sebenarnya adalah manusia itu kan makhluk sosial ya. Kita nggak bisa terus-terusan menutup diri. Kita tuh harus benar-benar harus berkomunikasi dengan orang banyak. Oke, nah titik mana sampai Mas Anggi akhirnya menyadari, oh enggak, aku nggak bisa nih kayak gini, aku harus bangkit gitu. Di mana titiknya itu? Titiknya itu waktu kelas 3 SMA.
Itu awalnya tuh karena kan jadi selama depresi itu tuh Anggi tuh terlalu bergantung sama orang tua ya Mbak. Oke. Kayak apa-apa tuh ditolong mama, ditolong ayah gitu. Sampai akhirnya pada saat itu tuh momennya pas kedua orang tua nih lagi sakit. Oke. Dan itu benar-benar kehidupan Anggi tuh kayak berubah 180 derajat. Kayak harusnya kayak pergi sekolah, pulang sekolah tuh dijemput, tapi kali ini tuh harus naik angkutan umum gitu. Terus kayak makan biasa dibantuin, disuapin nih, tapi kali ini makan udah sendiri. Dan situ Anggi kayak mikir, ini orang tua masih sakit aja, hidupku udah berubah kayak gini nih. Gimana kalau mereka udah nggak ada? Terus di situ Anggi sadar, kayaknya emang bener gitu. Yang bertanggung jawab atas diri sendiri tuh ya kita pribadi, bukan orang lain. Jadi mau nggak mau, sesedih apapun kita, sebesar apapun masalah kita, ya kita yang harus ngatasinya gitu. Oke, dari situ akhirnya belajar untuk mandiri ya sampai Iya sekarang benar, nih. sampai sekarang. Berarti merantau ke Jakarta dari Binjai sendiri tinggalnya atau gimana? Benar-benar di Jakarta sendiri dan benar-benar nggak punya siapa-siapa di Udah sini. berapa tahun di sini? Jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun ya, tapi sudah kalau nggak salah aku dengar tadi udah punya tim Iya, untuk bikin tim. konten dan lain-lain. Iya. Di sini alhamdulillah udah ada yang Berarti bantu. gimana penghasilan berarti masuk terus nih dari bikin konten itu atau ada pekerjaan lain? Alhamdulillah penghasilan dari konten ada, cuman ya tetap cari yang pasti-pasti juga. Oke, Mas Anggi kerja di mana yang pasti nih? Kalau sekarang job desk saya itu di Kemenpora ada tim asistensi dan banyak juga jadi tim kreatif dari teman-teman kreator juga. Oke. Karena kebetulan saya di Binjai juga ada 2 usaha, yaitu ada tiga yaitu distro. Kedua itu ada sewa rental alat camping, Oke. alat outdoor seperti itu, dan yang ketiga itu ada social media handling. Oh, dari Binjai memang sudah mempunyai pekerjaan di bidang-bidang itu. Iya, dan sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Jadi tapi kalau untuk social media handling tuh saya di sini tuh cuma nyiapin ide-ide aja sama review video dari tim yang ada di sana. Oh, oke. Jadi ya termasuk anak muda yang sudah bisa menikmati passive income ya. Bener. Oke. Nah, Mas Anggi, selain dari awalnya tadi sebelum seperti ini keadaannya, itu kalau nggak salah atlet balap sepeda. Benar atlet balap sepeda. Jadi udah nggak lanjut lagi nih? Nggak bisa dayung, Mbak. Nggak kalau bisa sekarang. dayung ya, bener-bener. Nah itu gimana ketika kehilangan suatu profesi itu? Pasti sakit banget, sedih banget karena dimana itu usia muda kan lagi anak muda tuh berapi-api Iya. banget ya, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Tapi di saat itu tuh aku tuh harus ngubah diriku lagi dari hal yang baru Oke. menjadi hal yang baru gitu. Itu kan sangat-sangat susah banget ya betul. kita mengubah pribadi di saat 15 tahun nih nggak disabilitas, Iya. tiba-tiba harus disabilitas tuh sakit banget rasanya, makanya sampai depresi di 3 tahun itu. Oke, dan sekarang malah berubah profesinya menjadi seorang pendaki yang sukses gitu Bener, ya. Nah, kalau nggak salah nih, kalau kita ngomongin yang ke Mount Everest ya, Iya. itu tanggal 26 Mei kemarin, berarti kan 26 baru ya? Mei, iya, sampai Baru kan ya? Hmm. Nah, itu latihannya berapa lama? Kalau latihannya itu sebenarnya dari Oktober tahun lalu, Mbak. Karena di Desember lalu itu saya ada ekspedisi lainnya, yaitu Push the Limit, itu ke Gunung Loser. Itu Loser gunung, Aceh ya? Iya, Loser Aceh itu trek terpanjang di Asia Tenggara, total pendakiannya itu 110 km. Wow. Nah, kayak gitu tuh ada yang mendampingi nggak pas pada Ada, saat di Mount ada, Everest ada. yang base camp? Ada, kita dari Indonesia itu ada 4 orang. Total timnya itu ada saya, terus ada Mas Ali Paujan, dia sebagai produser. Oke. Ada Wahyu Jiliansyah, dia sebagai videografer, dan ada fotografer kita namanya Bang Niko juga. Oke, jadi satu tim itu ada 4 orang. Ada 4. Itu yang mereka mendaki juga sama Mas Iya, Anggi? tapi di Nepal kita ada tambahan 3 orang lagi, jadi total 7 orang. Total full timnya. 7 orang untuk mengawal Mas Anggi di sana ya? Iya, mendaki Mount lebih Everest. tepatnya mensukseskan misi kita lah. Oke, itu awalnya kenapa sih kok bisa akhirnya beralih nih ke naik gunung dengan kondisi yang sekarang? Padahal waktu masih lengkap nih kakinya nggak ada naik gunung ya? Benar. Nah itu gimana? Awalnya karena mungkin ikut-ikutan komunitas atau seperti apa? Awalnya itu sih sebenarnya karena pada saat itu tuh saya pengen banyak mengubah hal, pengen nyari-nyari hal baru lah gitu, Mbak. Pada saat itu tuh saya awalnya tuh ngonten di YouTube itu kayak
ngeprank, sosial eksperimen kayak gitu. Oke. Cuman itu bener-bener kayak ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Bahkan kayak komentarnya itu banyak yang negatif lah ke saya. Oh, jadi memang dari awal pengen jadi content creator ya? Bener. Karena kan Oke. dulu saya basicnya di 2017 tuh dari 2017 tuh udah stand up comedy. Itu udah stand up comedy, terus sampai akhirnya kayaknya ya kalau di daerah tuh kan susah ya Mbak kalau berkarya dengan satu karya aja ya. Iya, Makanya iya. pada saat itu saya kayak pikirnya nggak bisa nih stand up terus nih, harus ada tambahannya. Makanya itu saya tuh konten. Oke, ini jadi mendaki gunung ini salah satu konten sebenarnya awalnya motivasinya. Awalnya tuh karena sosial eksperimen, terus ngeprank tuh kayak banyak komen-komen negatif. Terus waktu 2020 pada saat itu Covid kan susah tuh. Hmm. Terus saya naik gunung, konten di gunung tuh ternyata banyak banget orang yang kayak respect. Iya, Bahkan benar-benar. komentarnya tuh pada positif semua. Bahkan kayak teman-teman disabilitas tuh jadi kayak, wah bang keren gitu. Terpacu gitu Terpacu, semangatnya ya. ya. Di situ saya kayak berpikir, kayaknya yang kubutuhin tuh ini nih. Hmm. Hal-hal positif kayak gini, terus komen-komen positif yang isinya tuh ngedoain semua gitu. Iya, jadi kamu juga termasuk memberikan motivasi ke kamu juga Iya. secara tidak langsung gitu. Nah, tapi berarti di dalam perjalanan nih menuju ke arah situ berarti kan ada dong orang-orang yang mensupport. Banyak. Bisa masuk ke Menpora itu dari mana tuh? Ada kenalan atau ada ordalnya atau gimana? Gimana ya? Kalau dibilang ordal, pasti bisa dikatakan ordal ya. Cuman Iya. tapi sebenarnya adalah kalau nggak punya kesempatan dan nggak punya kemampuan juga nggak bakal bisa kayak Jadi gitu. percuma kalau ada ordal tapi nggak ada dilengkapi dengan Kemampuan nggak bisa gitu. juga gitu karena kesempatannya bakal terbuang sia-sia kan. Jadi Itu benar ada ordalnya nih. temen maksudnya sih sebenarnya. Temen, oke, kenalan ya berarti ya. Iya, jadi pada saat itu tuh awal lagi ke Jakarta, itu tuh main ke kosan teman. Ya. Nah ternyata teman tuh lagi ada kegiatan genre di Bekasi. Nah jadi teman bilang udah ke hotel kami aja. Nah waktu Anggi ke sana, ketemulah sama temen Anggi tuh namanya Arya. Oke. Namanya Bang Alip. Bang Alip ini punya temen di genre namanya Arya. Si Arya inilah yang kerja di Kemenpora. Oke. Nah tiba-tiba Arya bilang, Bang, lu mau nggak jadi tim asistensi di Kemenpora gitu? Kalau lu mau, nih nama lu gua masukin ya, ntar di hari apa, ntar interview atau apa gitu. Oke, jadi tetap melewati proses ya, Proses. walaupun memang ada kenalan untuk didorong, Iya, ya kan, benar. diperlancar di awal-awal, tapi Iya. tetap harus mengikuti formalitasnya itu prosesnya Iya. ya. Oke, tapi sejauh ini kerjaan di Kemenpora tidak mengganggu ngonten atau mendaki gunung atau Sejalan. kegiatan-kegiatan lagi. Jadi sebenarnya pekerjaan dan hobi itu masih sejalan banget karena kan tim asistensi bagian gender dan diskriminasi kan. Jadi kayak Oke. untuk menyemangati teman-teman disabilitas juga, isu-isu disabilitas. Makanya tuh Anggi tiap kali naik gunung tuh selalu menarasikan bahwasannya ya disabilitas tuh juga mampu, disabilitas tuh juga bisa. Oke, nah ada kalau nggak salah ada beberapa komentar dari warganet yang ngomong kalau foto kamu di atas gunung itu adalah editan. Gimana Iya. nih tanggapanmu? Oh parah sih, parah banget nih. Gimana ya? Emang dulu sih sakit hati ya, tapi semakin Anggi banyak belajar, tapi emang kayak gimana, kita tuh emang terlalu gampang ngejudge orang Iya, kan. benar. Kayak kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak mampu deh gitu. Tapi itu emang sifat alami manusia. Jadi nggak bisa sakit hati juga kalau sekarang. Karena Anggi pernah baca buku, lupa deh bukunya itu apa, tapi salah satu isinya itu ada kutipan dari Nelson Mandela. Bapak Iya. Nelson Mandela tuh pernah bilang kayak suatu tantangan besar itu akan terlihat mustahil jika dilakukan sama orang yang memiliki keterbatasan. Oke, iya. Tapi satu hal yang orang nggak sadar, satu langkah kecil yang ia lakukan itu mendekatkan dia pada kesuksesan. Oh. Jadi sebenarnya adalah daki gunung itu ya emang sulit banget. Tapi kalau mau berusaha ya pasti ada jalannya kan. Nah, betul sekali ya. Itu ketinggian berapa di Mount Everest Base Camp? Everest Base Camp tuh di 5.300-an kalau nggak salah. 5.300. Iya, Itu 5.300. berapa jam mendakinya? 11 hari mbak. 11 naik hari. Wow. turun. Bukan jam lagi. Bukan jam lagi ya, wow. Hebat-hebat dengan segala kondisi cuaca yang sana ya. Alhamdulillah. Tapi kayak gimana treknya? Kalau treknya ya menurut Anggi ya itu lebih gampang daripada gunung-gunung di Indonesia. Oh ya?
Ya cuman proses aklimatisasinya aja yang menjadi tantangan gede untuk kita pendaki-pendaki Indonesia yang bakal ke sana. Proses apanya nih? Aklimatisasi. Yang kayak gimana tuh? Penyesuaian dengan ketinggian, Oke. dengan cuaca gitu. Oke, kalau di Indonesia 5.000 meter itu gunung apa? Nggak ada. Nggak ada ya? Karena tertinggi di Indonesia itu 4.000-an gitu. Itu di Kartens, Papua Jayawijaya. Oke, katanya juga mau ke sana sama Arapi benar. Raffi Ahmad. Iya, tahun depan insya tahun Allah. depan. Oke, kita tunggu ya nanti konten yang menginspirasinya. Siap, Oke, Mbak. kalau ngomong-ngomong soal satu langkah lagi, Iya. tadi kan Anggi bilang kalau satu langkah lagi bisa membawa kita mendekat ke tujuan. Benar, Nah, benar. Ini salah satu campaign kamu loh. Iya benar. Mungkin bisa diceritain kenapa bisa menciptakan campaign ini. Jadi ini adalah campaign ketiga Anggi. Ya, campaign pertama Anggi itu disable. Itu disabilitas mampu, disabilitas itu bisa. Itu dulu campaignnya itu perjalanan ke gunung tertinggi kedua di Indonesia dan gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Itu Gunung Kerinci dan Rinjani, dan itu alhamdulillah berhasil. Itu banyak banget teman-teman disabilitas yang termotivasi, semangat Iya, gara-gara betul, konten itu. Bahkan sampai sekarang itu tuh tiap hari tuh ada aja teman-teman disabilitas yang nge-DM, Iya. nge-WhatsApp itu kayak curhat, sharing, bang ini aku harus ngelakuin apa. Ya gara-gara konten itu mereka jadi termotivasi, terbuka lah. Bahwasannya Iya. nggak bisa nih hidup terus-terusan terpuruk. Terpuruk, gitu. benar. Iya karena Harus bangkit ya. Iya karena depresi itu nggak buat kita jadi lebih baik, tapi buat kita jadi lebih hancur. Kayak gitu kamu balas-balesin nih, masih sempet ya? Ada waktu untuk balas-balesin orang curhat atau lebih dekat dengan Tergantung sih pengikutmu? Mbak. Kalau dulu iya terus-terusan balas, tapi sekarang tuh kayak saya baca dulu nih semuanya, kalau emang urgent banget. Nah itu kadang saya tanya tuh mau telepon aja atau enggak gitu aja. Wah, hebat sekali sampai melayani telepon. Iya benar. Karena kasihan, Mbak. Mereka pada saat mereka chat itu mereka butuh bantuan bener ya di saat itu. Iya kan? Gini, kalau butuh bantuan itu bisa diundur. Tapi kalau kita udah depresi, udah stres, itu masukan itu nggak bisa diundur. Karena butuh ketenangan. Makanya terkadang orang yang dalam masalah, orang yang lagi depresi itu nggak butuh solusi, cuman butuh didengarkan doang. Oh, iya. Cuman terkadang kan orang ketika mendengarkan itu membandingkan dengan hidupnya kan. Ya benar. Masa kamu kayak gini aja nggak bisa? Akhirnya ngejudge ya. Iya benar. Benar. Makanya mereka tuh butuh didengarkan. Terus kayak aku tanya dulu nih backgroundnya sehari-hari ngapain. Emang udah apa aja yang dilakuin gitu dulu. Baru kita kasih masukan. Baru kalau perlu tuh kasih contoh dari hal-hal yang dia lakukan tuh siapa yang udah pernah berhasil gitu-gitu. Iya benar. Jadi memberikan inspirasi supaya otaknya itu jadi ke positif gitu, jangan Bener. ke yang negatifnya ya. Iya, sekalian kasih insight ke merekanya gitu. Itu sampai sekarang. Nah, yang kedua itu campaign-nya kemarin Push the Limit. Oke. Push the Limit itu ke Gunung Loser itu. Dan itu tuh berhasil banget malahan. Itu awalnya untuk teman-teman disabilitas menembus batas. Iya. Malah sekarang malah jadinya itu bukan teman-teman yang disabilitas aja yang termotivasi, tapi teman-teman yang lagi nggak percaya diri, lagi Iya. depresi. Dan kalau nggak salah itu hampir 20 orang gagal bunuh diri gara-gara konten-konten gunung. Yang push the limit atau Iya, yang mana? Push the Limit dan konten-konten dari Oke. Rinjani Kerinci itu. Dan dari 20 orang lebih itu itu bisa saya katakan Mbak 70%-nya itu bukan teman-teman disabilitas. Oh ya? Iya. Ternyata banyak ya di luar sana yang Bener. sedang menghadapi depresi ya. Iya, dan ternyata hal yang kita anggap buruk sekarang ternyata itu bukan pilihan mereka. Maksudnya gimana tuh? Emang keadaan. Jadi ini ada satu hal yang kalau saya bahas sampai sekarang tuh saya tuh kayak sedih, kasihan gitu. Maksudnya kayak ya mungkin secara fisik kau lebih beruntung, tapi secara keadaan aku tuh kasihan samamu gitu. Kayak Jadi gimana tuh case-nya? ada satu cewek, dia itu nakes lah. Oke. Jadi keluarganya itu habis banyak untuk sekolah dia. Nah tiba-tiba waktu dia tamat, dia kerja, ayahnya meninggal. Dan mamanya nuntut dia untuk gantian ngebiayain adiknya yang sekolah. Oke, jadi balas budi gitu ya? Iya, balas budi. Nah ternyata gaji nakes tuh gak tinggi banget kan. Dan sampai akhirnya dia tuh ada satu momen dia tuh dipecat. Oke. Karena PHK atau apa gitu di masa Covid kemarin.
dia memutuskan jadi PSK. Oh. Dan itu bukan kemauan dia. Karena mungkin isi money di PSK Iya. dibandingkan di nakes. Iya, dan orang tuanya terus-terusan minta uang kan dari dia untuk ngidupin 2 adiknya. Dan situ dia kayak nangis ke Anggi sampai hampir tiap hari tuh curhat. Tapi dia nggak mau nelpon by WhatsApp, dia pakai nomor pribadi. Iya. Jadi dia cerita, dia bilang kayak abang aja dengan keadaan kayak gitu tuh masih semangat nyari uang halal, kenapa aku kayak gini. Boleh dong bang kasih masukannya seperti apa gitu-gitu. Karena itu suatu kondisi yang dia tidak mau di situ gitu ya. Iya sebenarnya. Terus alhamdulillah Anggi kasih masukan pada saat itu tuh. Kalau nggak salah kejadiannya yang PSK ini ya Mbak itu di 2023 sebelum Lebaran. Iya. Jadi itu Anggi bilang ke dia 2021 sebelum Lebaran Anggi bilang kayak sekarang tuh lagi Covid Mbak, coba deh jadi afiliator aja dulu konten-konten di TikTok atau apa gitu. Oke. Soalnya sekarang kan lagi zamannya online tuh pasti laku, coba dites aja dulu. Nah, akhirnya? 1,5 bulan kemudian dia nelpon dan dia berhasil banget. Oh, jadi udah nggak menekuni pekerjaan Iya. PSK-nya lagi? Iya. Karena kamu kasih ide untuk ayo beralih ke digital ya, Iya seperti digital, afiliator dan iya lain-lain. afiliator. Dan saya tanya kan, emang handphonenya sekarang apa gini terus kayak kenapa biasa kesehariannya ngapain? Nah ternyata dia punya beberapa outfit atau apa kayak gitu yang bagus-bagus ya coba di kontennya aja, terus masukin keranjang kuning atau apa. Akhirnya ya terjadi itu. Oke, jadi kamu juga memberikan solusi kepada dia di saat dia lagi stuck di jalan buntu nih. Iya. Wah hebat. Makanya, nah kayak gitu kenalnya juga dari konten-konten kamu itu ya? Iya. Dan kayak gitu tuh yang menjadi semangat kita untuk bikin satu langkah lagi kan. Karena kita tuh pengen bilang ke orang-orang kalau kalian punya mimpi, kalian punya cita-cita, terus kalian di jalannya terkena masalah atau ada tantangan, ada rintangan yang gede, itu bukan berarti untuk menyelesaikan kalian. Jangan langsung depresi, jangan langsung berhenti di mimpi itu. Jangan langsung membunuh diri gitu ya. Iya. Mana tahu, terus aja semangat lakuin dan lanjutkan aja. Di langkah selanjutnya itulah titik kesuksesan kalian. Biasanya menghadapi orang-orang yang seperti itu day by day ya. Iya. Jadi satu hari lagi bisa gitu ya. Iya, makanya kita bikin satu langkah lagi. Oke, jadi satu langkah lagi tuh terinspirasi karena banyak ternyata anak-anak muda juga ya ternyata yang mengalami Rata-rata depresi. anak-anak muda. Oke, yang mengalami. Dan paling banyak itu yang cerita sama Anggi adalah teman-teman yang gagal wisuda. Gagal wisuda, terus kayak harus DO gitu-gitu. Masalah biaya kuliah gitu. Masalah ekonomi Masalah juga ekonomi, ya. iya. Tuntutan pekerjaan dan lain-lain begitu ya. Iya, makanya. Nah, sejauh ini satu langkah lagi punya rencana apa nih dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat sih ada beberapa rangkaian. Yang kedua ini masih gunung juga, itu kita bakal ke 2 gunung. Yang pertama Gunung Bukit Raya dan kedua Kilimanjaro. Tapi rangkaian yang paling kita tunggu itu adalah kita pengen pengabdian ke daerah terpencil. Yang mana nanti kita pengen bikin pelatihan digital ke teman-teman yang ada di daerah terpencil. Seperti fotografi dan videografi. Karena kebetulan satu langkah lagi ini inisiasinya saya dan Mas Alip. Oke. Dia adalah owner dari Titik 9 PH Production House. Jadi secara digital mereka tuh udah mumpuni banget. Jadi kita pengen ngelatih teman-teman di daerah terpencil, teman-teman di daerah untuk dia minimal paham tentang konten lah. Gimana cara menjadi konten kreator dan gimana caranya menjadi supaya mereka juga punya pekerjaan gitu ya. Iya benar. Karena passive income gitu. Karena sampai Anggi berani bilang 5 tahun belakangan ini tuh pendapatan terbesar Anggi dari konten. Oh ya? Iya. Konten di Instagram, TikTok, YouTube semuanya. Iya. Ternyata itu menjanjikan ya pekerjaan seperti Menjanjikan itu ya. banget. Makanya ntar kita bagi tim kayak Anggi coba ajarin mereka ngebeda ide, gimana caranya bikin skrip yang bagus. Ntar nanti ada dari teman-teman Titik 9, ada yang ngajarin gimana caranya jadi fotografi, foto yang bagus, ngevideo yang bagus, ngedit yang bagus. Itu gitu. khusus untuk kaum difabel? Enggak, seluruh terbuka teman-teman. untuk- Iya. Makanya kita makanya mimpi kita itu satu langkah lagi bukan cuma sekedar memotivasi tapi berdampak. Oke, ini udah lebih luas lagi ya. Iya, Kalau awalnya mungkin di kaum difabel, Benar. tapi sekarang udah meluas ke semua sektor, ke semua target Iya, benar, ya. iya. Terus sejauh ini pada saat Anggi mendaki Mount Everest Base Camp itu ada kesulitan gak sih yang akhirnya men-trigger Anggi lagi kalau aduh kayaknya aku nggak bisa nih gitu. Ada titik
mengalami kesulitan nggak pada saat mendaki itu? Itu kan termasuk tinggi ya? Benar-benar. Banyak sih kalau untuk kesulitannya Mbak. Karena yang pertama adalah gunung di Indonesia itu dominan di ketinggian 3000 Ya. puncaknya. Nah di sana 3000 tuh masih jalur kita biasa. Jadi itu rawan banget AMS. AMS itu adalah penyakit ketinggian. Di ketinggian tuh biasa karena kekurangan oksigen gitu. Jadi tapi ya sebenarnya adalah emang sulit, tapi bukan berarti nggak mungkin kan. Iya, oke. Karena kamu juga sudah pernah melewati hal-hal yang lain yang Iya. lebih berat ya dari itu. Tapi sebenarnya tantangan yang besar itu akan lebih mudah kalau kita memiliki persiapan yang matang. Nah, berarti kan memang latihan penting ya? Bener, latihan itu penting banget. Makanya banyak orang yang tiba-tiba naik gunung, tiba-tiba kecelakaan. Makanya kecelakaan terbanyak di gunung itu adalah rata-rata orang yang nggak Baru? memiliki persiapan. Oh, oke. Kamu persiapan yang latih fisik kamu ada orang khusus atau gimana? Ada. Kalau latihan fisik itu kalau saya nge-gym itu didampingi oleh teman saya, dia senior juga di stand up comedy. Namanya Bang Ilham Setiadi. Dia yang bantu lah kayak leg day itu harus di mana aja, terus latihan. Oke. Nah, sejauh ini kamu gimana kondisinya? Apakah ada keluhan atau seperti apa? Keluhan nggak ada sih, malah jadi lebih baik aja badan, jadi kayak lebih ringan. Gitu ya? Iya. Pada saat aku mau tanya juga, pada saat kamu diamputasi itu kan berarti nanya ya ke kamu ya, mau nggak, mau atau tidak. Nah kamu Iya. memilihnya gimana pada saat itu? Ada pilihan lain nggak sih sebenarnya? Kalau pilihan Anggi pribadi ya, Iya, pada saat itu lebih milih meninggal. lebih milih meninggal Iya, dibanding diamputasi. iya benar. Itu oleh dokter kan berarti yang Iya. amputasi? Jadi pada saat itu kan usia Anggi 15 tahun. Jadi dokter tuh harus nanya dulu kesetujuan Anggi kan gimana. Iya. Kecuali dalam keadaan Anggi nggak sadar atau darurat, itu boleh nggak dengan persetujuan Anggi. Oke, nah pada saat itu Lagi sadar kan, jadi dia nanya nih. Terus kayak, dokternya lucu juga ya, jadi nanya terus akhirnya kamu gimana? iya karena jadi dia bilang kayak gini, kayak Anggi ini Anggi ini kakinya udah parah, ini harus diamputasi. Heeh. Kamu mau nggak? Iya pasti nggak mau dong jawabannya Iya, ya. iya benar. Terus dia tanya, emang kalau nggak diamputasi dampaknya gimana dok? Iya, heeh. Terus dia bilang, ya kalau nggak diamputasi dampaknya meninggal, Karena virusnya udah menyebar. menyebar, benar. Ya maksudnya kalau dampaknya meninggal nggak usah ditanya, langsung aja kan. Iya. Kok Ditanya kan nanya? mungkin kepikiran. Iya bener. Nah akhirnya siapa tuh yang memutuskan oke amputasi deh. Kalau Anggi kan tadi pilihannya Itu lebih baik mati gitu. ada waktu sekitar 5 hari sih mbak. Oh Gitu. oke. Kamu dikasih waktu 5 hari. Iya, karena pada saat itu tuh udah semakin parah. Efeknya itu udah sampai mata itu udah nggak ngelihat dengan jelas. Oh Jadi pada saat itu Anggi bilang ke mama, "Ma ini mata udah nggak nampak jelas nih, kenapa ya?" gitu. Terus mama bilang ke dokter, terus dibilang dokternya, "Ya ini efeknya kalau nggak diamputasi, udah oke. menjalar." Jadi kamu sempat tunda juga ya untuk berpikir gitu ya. Iya, dan dibilang dokter ini kalau udah ke mata itu paling lama 2 minggu bakal ke jantung, dan kalau udah ke jantung tuh pasti meninggal. Dan itu sakit mata Anggi itu udah hari yang kelima, berarti kan wah ini dikit lagi nih Iya, ya, bener, 9 hari seminggu lagi nyawa betul. saya. Wah udah sampai di titik itu ya. Udah Iya. di ujung berarti, ujung maut itu. Iya makanya pada saat itu Anggi tuh kayak lihat pantas gitu, kayak kenapa ya mama tuh tiap kali pulang sholat masuk ke ruangan Iya. Anggi tuh kok nangis terus gitu. Padahal kan yang sakit aku ya bukan dia gitu. Iya. Nah ternyata mama tuh udah tahu kalau bakal seperti itu resikonya. Oke jadi kalau udah diamputasi gini berarti ini sampai dengan kondisimu sekarang ini kan berarti pilihan yang tepat dong ya. Kamu merasa Iya itu dong? benar. Tapi pada saat itu tuh masih nggak terima aja mbak, kayak Iya benar. aku tuh mau karena mama aku nggak mau mama aku sedih aja gitu. Katanya sempat kamu nggak percaya Tuhan, benar nggak? Iya benar. Karena apa? Karena merasa kok gini sih Tuhan gitu ya? Karena di 2021 itu mama sakit parah, itu sampai pindah 3 rumah sakit kalau nggak salah, itu pindah-pindah gitu. Nah di situ Anggi mikir kayak, kalau emang Tuhan sayang sama aku kenapa semua diambil gitu, kakiku diambil, terus kesehatan mamaku diambil, jadi aku kapan bahagianya gitu. Iya. Jadi kayak gitu mikir, kayaknya emang nggak ada deh konsep Tuhan. Jadi kayak benar-benar hidup tuh logika aja gitu pada saat itu. Oke, kalau sekarang kondisinya sudah mulai Bergantung dengan Tuhan malah saya sekarang, Mbak. bergantung dengan Tuhan. Iya. Wah ini hebat sekali, hebat. Oke, ternyata memang apa ya, di balik badai pasti ada pelangi gitu ya. Benar, setuju kalau itu. Tapi sejauh ini nggak ada orang yang membuli kan?
kayaknya hidup saya lebih baik deh dari mereka. Heeh. Secara keuangan jarang bermasalah, Iya. secara karir kayaknya baik-baik aja daripada orang yang bully. Karena kalau orang yang dalam kehidupannya udah bagus gitu atau kayak cukup gitu, kayaknya nggak kayak gitu deh pemikiran, nggak ngebully. Iya benar-benar. Oke. Nah kita ke rapid question ya Mas Boleh. Anggi ya. Nah aku kasih dua pilihan, nanti pilih cepet ya. Ya, Untuknya salah. Ini bukan rapid question Ya. tapi mitos atau fakta. boleh. Jadi nanti Mas Anggi pilih mitos atau fakta gitu Ya. ya. Untuk nyaman mendaki gunung harus punya perlengkapan yang mahal dan lengkap. Lengkapnya fakta, mitosnya mahalnya mitos. Oh jadi nggak harus mahal? Nggak. Harus mahal. Oke. Karena ini ntar dulu Mbak jelasin Iya, Mbak, iya. nanti dikira Boleh. kayak karena brand lokal di Indonesia itu harganya nggak terlalu tinggi juga tapi bagus. Oh. Dan sekarang harga keril itu tuh harganya itu udah sampai 1 jutaan, 2 jutaan. Tapi 5 tahun belakangan, selama 5 tahun Anggi tuh pakai keril yang harganya 450.000. Ada ya? Dan itu selama 5 tahun karena nyaman. Oh. Jadi nyaman itu nggak mesti Nggak tentang, mesti tentang mahal. iya. Tapi lengkap itu harus Lengkap itu harus. karena safety. Oke, apa aja sih yang dibutuhkan pada saat mendaki? Khususnya di Mount Everest nih yang kemarin kamu mendaki. Sebenarnya gini, banyak hal-hal kecilnya yang mereka tuh nggak bawa. Oke. Itu seperti yang pertama ya kayak hand warmer. Itu tuh penting banget. Tapi itu suatu hal kecil, murah, tapi orang tuh jarang bawa. Itu tuh kayak untuk penghangat tangan. Karena kan dingin itu datangnya tuh ada dari beberapa titik. Tapi yang pertama kali paling rawan ketika Tangan mendaki ya? itu tangan, Bener. kuping. Kuping tuh kan bisa ditutup dengan jaket ya. Tapi tangan, sarung tangan aja itu kadang nggak cukup. Nggak cukup. Makanya butuh hand warmer. Itu alat penting yang biasanya sering dilupakan oleh pendaki. Iya benar. Oke, kita masuk ke yang kedua. Semakin cepat mencapai puncak, maka semakin jago seorang pendaki. Mitos. Mitos. Karena ada proses aklimatisasi. Saya kemarin hampir mati di Everest Base Camp gara-gara itu. Nah ini nih yang aku butuh denger ceritanya. Jadi gimana aklimatisasi namanya? Iya benar-benar. Itu apa, proses apa itu? Itu penyesuaian diri. Itu untuk- kayak ya kita tuh harus pelan-pelan lah untuk menyesuaikan dengan suhu di sana. Oh. Itu gara-garanya di hari pertama itu harusnya kita tuh jalan cuma 10 km. Ya. Nah, cuman kita nyampe terlalu cepet. Mm-mm. Itu kita nyampe jam 12 atau setengah 1 siang, itu kita langsung istirahat lah. Karena itu harusnya kan kita di Pading namanya tempatnya. Cuman karena masih ada sisa waktu banyak, Iya. itu teman tiba-tiba bilang, ayo kita cicil deh 4 km lagi supaya besok lebih deket. Oh itu nggak boleh, harus tetap sesuai dengan porsinya gitu ya harusnya ya. Boleh, tapi sebenarnya nggak boleh. Tapi pada saat itu tuh masih di ketinggian 2000-an. Oke. Jadi itu masih hal biasa lah, karena kita udah biasa di Indonesia kan, di ketinggian itu. Jadi kayak pada saat itu Anggi tuh kayak kesel karena lah kenapa nggak bilang dan ngasih idenya setelah makan. Dan pada saat itu tuh Anggi udah lapar banget, makan banyak. Kita kan kalau udah kekenyangan malas gerak ya. Iya benar. Kenyang bodoh lah Iya istilahnya. benar, kenyang bego gitu. Kenyang bego. Terus. Jadi Anggi kayak kesel lah panjang jalan tuh, tapi kayak ya udah diem aja gitu. Terus tiba-tiba guide-nya bilang, Anggi kamu tuh harus positif vibe, kamu tuh jangan sendiri terus jalannya gitu-gitu, harus semangat, harus ceria katanya. Kamu kayak gini tuh kelihatan kayak nggak kuat. Nah padahal tuh bukan karena nggak kuat. Karena saking dongkolnya gitu Iya, ya. harusnya kan kalau mereka bilang kita mau jalan lagi, makan itu nggak banyak Anggi ya. Iya benar-benar. Nah karena dibilang kayak gitu tuh kayak ego Anggi kesenggol. Oh kok tengok besok jalan duluan aku. Iya. Itu tuh aklimatisasinya jadi buruk. Oh, karena ego itu, Iya. emosi ya jadinya menyesuaikan dengan suhu dan Iya. tempat itu jadi kurang gitu. Dan- Hampir matinya gimana tuh ceritanya? Gara-garanya waktu summit ke Everest Base Camp-nya itu tuh standarnya tuh 8 jam. Ya. Tapi pada saat itu tuh Anggi bareng tim tuh cuma 6 jam. Wow, lebih cepet dong Lebih berarti. cepet karena jalannya lebih cepet. Terus kayak ya udah treknya juga gampang. Terus beberapa footage video juga udah aman. Jadi kenceng aja jalannya. Baru besoknya tiba-tiba kayak kepala berat banget. Kepala berat. Iya. Jadi kayak terkena. Jadi namanya kalau di 5000 mdpl tuh bukan AMS tapi HPE. HPE. Singkatannya apa tuh? Lupa. Pokoknya intinya kepala Iya, berat iya. terus kayak mau pecah atau gimana? Iya, karena kalau AMS tuh kan efeknya tuh kayak pusing terus kayak lemes gitu kan. Terus di 4000 tuh lemes terus kayak pingsan, pusing gitu. Iya. Nah, kalau di 5000 tuh bisa lemes, meninggal.
Jadi tuh Kak besokannya Iya. baru dirasain, Baru nggak dirasain. langsung hari itu ya Nggak berarti langsung ya? hari itu. Oh inilah, ini pelajaran juga ya Bener sebenarnya ya. ya. Dan pada saat itu emang terus kayak pengen karena jalannya cepet, Heeh. Anggi tuh nggak pakai jaket, Hah? cuman pakai kaos doang satu Iya? layer gitu. Wah gila sih kalau ini mah nantang maut ini. Iya, karena biar Orang fleksibel Medan, aja. Bos. Iya iya Iya, iya. karena oke, dibilang oke. gitu kan. Jadi kira dia nggak kuat. Dalam hati Anggi kayak, aku kuat, cuman lagi Iya, bad mood iya, aja gitu. Iya, saking dongkolnya akhirnya Iya. terpancar ya aura Bener. negatif jatuhnya Jadinya, ya. iya bener, jadi oh itu ego. nggak boleh ya kayak Nggak gitu boleh, ya. jadi ya pelan-pelan aja aklimatisasi. Oke oke. Yang ketiga, mendaki gunung bisa meningkatkan kesehatan mental, benar nggak? Kalau di Anggi ya, Kalau di kamu ini jadi salah Iya. satu stress release. iya benar. Karena nggak cuma daki gunung aja ya, karena menurut Anggi tuh stress release tuh adalah dengan menyendiri, terus kayak olahraga itu salah satunya. Bahkan kayak Anggi tuh sekarang Hmm. lagi nerapkan satu hari itu jalan minimal 5 km. Oh, jalan apa? Mengitari mana? GBK atau mana? Enggak, malah suka kayak komplek atau misalnya kayak misalnya Soalnya kan di Indo trotoarnya pada jelek ya. banget Banget kan, malah nggak ramah Banget, ya. banget. Nah, Tapi kita kamu jalan di mana? ya kayak misalnya kayak ada kerjaan nih kan, terus yang cek di map, paling cuman jaraknya tuh 6 sampai 7 kilo gitu. Oh, Nggak kamu lebih dari- jalan. Itu balik pulangnya jalan. Wah, keren Gitu. banget dengan pakai tongkat gini. Iya, Nggak merasa susah atau nggak malu atau gimana? Udah nggak lagi. aman aja sih gitu. Aman ya? Aman aja. Oke, nggak pernah diserempet motor kan yang Iya. penting. Laki tuh santai Mbak, laki tuh yang penting ada duit, ada sinyal aman. Kalau laki-laki tuh gitu. Iya 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 benar-benar setuju. Oke. Nah, semua gunung di Indonesia ramah untuk pendaki pemula, bener nggak? Enggak, mitos. Mitos ya. Mitos. Mana aja gunung yang susah? Gunung susah tuh banyak banget. Gunung mudah deh untuk Gunung pemula. muda kalau di Jawa ya, Iya. pertama itu ada perahu itu masih bagus lah untuk pemula. Terus Oke. banyak di Jawa Tengah tuh gunung-gunung di 2000 mdpl yang bisa untuk pemula. Oke, di Jawa Tengah ya gunung-gunungnya. Tengah, Oke. Minum air dari mata air gunung selalu aman tanpa harus dimasak. Sejauh ini aman, tapi ada baiknya tuh agak disaring aja dah. Oke. Karena kita nggak tahu kan partikel-partikel yang masuk itu seperti Takutnya apa. beracun ya. Beracunnya sih enggak, tapi takutnya nggak terbiasa aja. Oh. Makanya sebenarnya paling gampang tuh adalah pakai kain aja dulu. Oh, disaring pakai kain. Kain aja, Wah. minimal itu aja. Oke oke, ini tips yang bagus. Nah, gunung adalah tempat yang mistis dan tidak boleh sembarangan bicara, benar nggak? Mitos atau fakta tuh? Menurut Anggi yang nggak percaya hantu mitos. Kamu nggak percaya hantu ya? Enggak. Oke. Karena ya, gimana ya Mbak? Alasan Anggi nggak percaya hantu tuh karena sampai sekarang belum ada orang cacat kesurupan. Karena udah pernah mendekati maut gitu kan Iya. ya, jadi mungkin berteman sama. Wah ngeri banget. Kalau masa hantu ada diskriminasinya juga? Kamu belum pernah ngetemuin teman-teman difabel yang kesurupan? Gak ada. Karena udah kuat, strong itu mental baja. Kasihan hantunya Mbak. Iya iya. Masa gundurwo gitu badannya gagah, tegap gitu masukin saya tiba-tiba mak pincang Gak aku ya tega juga katanya. kayaknya setannya gangguin Iya. kalian. Kurang ajar nih setannya kalau sampai kamu digangguin ya Ya pulang dari makanya sini. itu kan, makanya Iya, iya, kayaknya iya. nggak ada deh hantu. Tapi kalau jin atau iblis itu kan emang ada di dalam Al-Quran kan Iya, diceritain. iya, Jadi iya. kayaknya memang harus percaya. Tapi kamu pernah nggak sih mendapati teman kamu yang ngomongnya asal gitu pada saat mendaki gunung terus mereka kesurupan atau diganggu atau teman-teman lainnya diganggu? Dulu sih percaya ya dengan hal kesurupan, tapi setelah Anggi baca-baca ternyata itu emang lagi keadaan mental nggak stabil aja. Oke, itu yang malah cepet dimasukin. Iya, atau- sesimpel kayak gini, kayak ada temen yang biasanya baik, tenang, tapi ketika lagi emosi, ketika diganggu tuh tiba-tiba kayak hilang kontrol Iya, aja, iya, mungkin iya. seperti itu. Oh, itu karena mungkin ada setan itu Benar. ya. Karena hantu tuh menurut Anggi sugesti aja sih Mbak. Iya iya iya, wah keren ini, nggak takut hantu loh. Oke, berarti kalau nonton film-film Indonesia hantu-hantu nggak takut ya? Nah, tapi Anggi suka nonton film horor. Nonton Oh. film horor itu suka karena sebenarnya bukan karena pengen hantunya, tapi kayak film horor Indonesia sekarang tuh menurut Anggi ya itu diangkat dari kisah-kisah yang ada di Indonesia kan. Jadi Anggi tuh jadi kayak tahu tradisi-tradisi di daerah-daerah gitu. Itu seru sih ya, karena Iya. kita belajar budaya dan lain-lain juga Bener, kan. tapi tetap aja nih teman-teman semua ya, kalau kalian nggak percaya hantu tetap ya hargain lah adat budaya yang ada di setempat, karena di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Iya betul sekali. Nah mungkin satu nih Anggi bisa disampaikan kepada Sobat Medcom yang nonton yang kira-kira tiba-tiba melihat Anggi di sini
terinspirasi. Apa sih sebenarnya motivasi mereka kepada mereka supaya mereka tuh bisa maju tanpa batas? Yang pertama teman-teman semua ya, aku pengen bilang batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya tapi pada kemauannya. Karena sesedih apapun keadaannya, seburuk apapun keadaannya, kalau dia memiliki kemauan, Tuhan pasti kasih jalan. Karena jalan tuh nggak cuma satu, banyak. Jadi yang penting mau dulu deh. Mau dulu. Tapi yang paling penting ini, paling penting adalah banyak orang yang berhenti ngejar cita-citanya atau mimpinya tuh karena baru terkena masalah sedikit mereka langsung berpikir kayaknya nggak bisa deh aku di sini. Enggak, sebenarnya bukan kayak gitu. Tapi emang ketika kita pengen nyampe di tahap itu kita harus melewati tantangannya dulu. Makanya tuh aku pengen bilang ke kalian, aku tuh bisa sampai di sekarang, bisa berhasil sampai gunung ini, bisa mencapai mimpi ini. Itu bukan karena aku kuat, bukan karena aku hebat, tapi aku selalu manifesting dan selalu mensugesti pikiranku dengan hal-hal yang positif. Karena aku percaya kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Kita bisa menjadi kuat kalau berpikir kita itu kuat. Oke, jadi sebenarnya mindset ya, itu Mindset, semua ada di benar. pikiran ya sebenarnya. Dan itu emang agak susah. Kalau Susah, ngomong benar. doang pasti gampang. Iya, karena nggak logika. Kaki satu bisa sampai Gunung Nah. Rinjani, Kerinci. Dan Dan paling ternyata- susah itu Raung. Gunung Raung. Raung. Oh, di Jawa Timur kan? Iya, itu jalannya susah. itu ada trek panjangnya 100 meter atau apa gitu, itu cuma 1 meter doang. Kanan kiri jurang. Hah? Dan banyak banget webbing kita mentali. Wah, keren banget. Tapi maksudnya ada alat bantu tali gitu kalian pasang atau gimana? Itu tiap kali naik tebingnya. Heeh. Tapi kalau di jalan 1 meternya itu nggak ada alat bantu. Nah, terus kamu berarti keseimbangan itu ya? Benar. Ya karena yakin bisa sampai sana jadi kayak ya hasilnya Kamu udah adalah pernah ngelewatin? Bisa, udah. Bisa ya? Udah ke sana. Kayak gitu harus fokus, konsentrasi kan Iya, sebenarnya. Oke, bisa kok guys. Sebenarnya bisa kok. Anggi aja bisa nih ya Ya, kan? kayak yang Timothy bilang, Ya. selagi di bawah matahari itu nggak ada yang nggak mungkin. Selagi di bawah materi nggak ada yang nggak mungkin. Bener juga tuh. Satu hal yang nggak mungkin tuh cuman orang makan kepalanya sendiri, itu nggak mungkin. Iya bener. Kita nggak bisa makan kepala sendiri. Good. Oke. Terima kasih Anggi Wahyuda Iya, sudah terima kasih, Mbak. membagikan kisah yang inspiratif dan juga memotivasi. Semoga yang nonton Sobat Medcom ini bisa juga termotivasi. Jangan gampang menyerah. Benar. Ayo 1 hari lagi, 1 langkah lagi ya. Iya benar, Mbak. Oke, Anggi bisa, pasti kalian bisa. Terima kasih Sobat Medcom sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.